Sunan Ibnu Majah, Kitab Bersuci dan Sunnah-Sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mendahulukan anggota tubuh bagian kanan saat wudhu. Hadis nomor 395 Sahih. Dari Aisyah ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan jika berwudhu, mendahulukan yang kanan jika berjalan, dan mendahulukan yang kanan jika mengenakan sandal. Hadis nomor 396 Sahih. Dari Abu Hurairah ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian berwudhu maka mulailah dengan yang sebelah kanan. Abu Al-Hasan bin Salamah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Sholih dan Ibnu Nufail dan selain keduanya, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair lalu ia menyebutkan sebagaimana hadits di atas. Bab berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cidukan tangan. Hadis nomor 397 Sahih. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur dan memasukkan air ke hidung dari satu gayung. Hadis nomor 398 Sahih. Dari Ali ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu, lalu beliau berkumur-kumur 3 kali dan istinsyak 3 kali dari satu telapak tangan. Hadis nomor 399 Sahih. Dari Abdullah bin Zaid al-Ansari ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami dan meminta air wudhu hingga kami pun memberinya air. Kemudian beliau berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan. Bab memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan kembali secara sempurna. Hadis nomor 400 Sahih. Dari Salamah bin Qais ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, jika engkau berwudhu maka keluarkanlah air dari dalam hidung, dan jika engkau beristijmar bersuci dengan batu maka hendaklah dengan bilangan ganjil. Hadis nomor 401 Sahih. Dari bapaknya ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang wudhu. Beliau bersabda, sempurnakan wudhu dan perdalamlah dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Hadis nomor 402 Sahih. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah istinstar, keluarkan air dari hidung dengan sempurna 2 atau 3 kali. Hadis nomor 403 Sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudhu hendaklah memasukkan air ke hidung, dan barang siapa beristijmar hendaklah dengan bilangan ganjil. Bab wudhu dengan 1 kali 1 kali. Hadis nomor 404 Daif. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 1 kali 1 kali. Ia menjawab, benar. Aku bertanya lagi, dan 2 kali 2 kali, dan 3 kali 3 kali. Ia menjawab, benar. Hadis nomor 405 Sahih. Dari Ibnu Abbas ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 1 gayung 1 gayung. Hadis nomor 406 Hasan. Dari Umar ia berkata, pada perang Tabuk aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 1 kali 1 kali. Bab wudhu dengan 3 kali 3 kali. Hadis nomor 407 Sahih. Dari Syakik bin Salamah ia berkata, aku melihat Utsman dan Ali berwudhu 3 kali 3 kali. Lalu keduanya berkata, seperti inilah wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abul Hasan bin Salamah berkata, telah menceritakannya kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sabit bin Sauban kemudian dia menyebutkan hadits yang serupa. Hadis nomor 408 Sahih.
Dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berwudhu 3 kali, dan memarfukan hadits itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 409 sahih. Dari Aisyah dan Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Hadis nomor 410 sahih. Dari Abdullah bin Abu Aufa ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali dan mengusap kepalanya sekali. Hadis nomor 411 sahih. Dari Abu Malik al-Asy'ari ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Hadis nomor 412 hasan sahih. Dari Ar-Rubai binti Muawis bin Afrah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Bab wudu dengan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Hadis nomor 413 Daif Jidan. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 1 kali. Dan beliau bersabda, ini adalah wudhu orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah kecuali dengannya. Kemudian beliau berwudhu 2 kali dan bersabda, ini wudhu yang bagus. Dan beliau berwudhu 3 kali seraya bersabda, ini wudhu yang sempurna, inilah wudhuku dan wudhu kekasih Allah, Ibrahim. Barang siapa berwudhu seperti ini setelah itu mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, akan dibuka baginya 8 pintu surga, ia diperbolehkan masuk lewat pintu mana saja. Hadis nomor 414 Daif. Dari Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan air, lalu beliau berwudhu 1 kali dan bersabda, ini adalah kewajiban wudhu, atau beliau bersabda, wudhu yang Allah tidak akan menerima salat seseorang kecuali dengannya. Kemudian beliau berwudhu 2 kali dan bersabda, orang yang berwudhu seperti ini akan Allah berikan kepadanya 2 pahala. Kemudian beliau berwudhu 3 kali dan bersabda, inilah wudhuku dan wudhu para rasul sebelumku. Bab sederhana dalam wudhu dan makruhnya berlebihan di dalamnya. Hadis nomor 415 Daif Jidan. Dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya wudhu itu mempunyai setan yang disebut walhan, maka berhati-hatilah terhadap bisikan air. Hadis nomor 416 Hasan Sahih. Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang wudhu. Menurutku beliau berwudhu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, seperti inilah tata cara wudhu, barang siapa menambahi maka ia telah berbuat keburukan, atau melampaui batas, atau zalim. Hadis nomor 417 Sahih. Ibnu Abbas berkata, aku menginap di tempat bibiku Maimunah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun berwudhu dengan hemat dari air yang ada di geriba. Maka aku pun bangun dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Hadis nomor 418 Maudhu. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang lelaki yang sedang berwudhu, kemudian bersabda, jangan berlebih-lebihan. Hadis nomor 419 Daif. Dari Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Sa'd yang sedang berwudhu, lalu beliau bersabda, kenapa berlebih-lebihan? Sa'd berkata, apakah dalam wudhu juga ada berlebih-lebihan? Beliau menjawab, ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir.